Bahasa dalam surat dan acara resmi. Bicara surat adalah alat komunikasi. Jadi surat adalah alat komunikasi tertulis. Sebagai alat komunikasi tertulis, surat ada yang berjenis surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi diantaranya adalah surat kepada famili, handai tolan gitu ya. Kamu mengerti yang dimaksud dengan handai tolan? Ya, ini artinya kerabat, teman-teman gitu ya, famili atau keluarga. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi. Karena surat dinas sebagai surat ini, dia harus menggunakan bahasa baku atau bahasa formal ya, yaitu bahasa baku, bahasa formal itu. Kebakuannya menyangkut format surat, pemakaian kalimat, pilihan kata, dan yang keempat pemakaian ejaan atau di sini EYD. Jadi kalau lihat kalimat yang baku, lihat formatnya, lihat kalimatnya, bagaimana pilihan katanya dan EYD-nya. Iya. Inilah kurang lebih kalau kita bicara format ya. Iya, format surat. Nah, terdiri dari satu kepala surat ya, dua titi mangsa disebutnya, 3 nomor surat, 5 lampiran, 6 hal ya, terus 7 yang tertuju, terus 8 salam hormat, 9 paragraf pembuka, 10 paragraf isi ya, 12 paragraf penutup. Terus kemudian salam penutup 13, tanda tangan 14, 15 nama jelas, 16 jabatan, 17 tembusan dan inisial. Kira-kira itulah yang dimaksud dengan format bakunya ya. Ini tadi kita sebutin ya, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Kepala surat di sini memuat nama perusahaan, PT apa, kemudian alamat perusahaan. Kemudian nomor surat. Nomor surat itu garis miring dan nomor itu tidak boleh ada spasi ya. Iya. Kemudian perihal lampiran. Jika ada lampiran, tulis lampiran. Jika tidak ada, jadi nomor 5 itu nggak ada, langsung nomor dan hal. Jadi ini saja kalau nggak ada lampiran. Kalau ada lampiran, baru ditulis lampiran. Perihal atau hal merupakan memuat pokok surat atau inti persoalan. Apakah merupakan pemberitahuan atau undangan, itu harus ditulis. Di dalam tanggal surat ya, dalam surat dinas tidak perlu dicantumkan nama kota. Langsung saja, misalnya 15 Maret 2012. Jadi tidak usah ada kata Jakarta, koma gitu. Itu tidak perlu. Ya. Terus alamat surat tidak perlu pakai kepada. Nama jalan tidak boleh disingkat dengan kata JL atau JLN. Tulis saja jalan gitu, ya. Nah, di sini nih yang terhormat jalan gitu. Jadi jelas ya, di sini tanpa kata kepada, jalan sebaiknya ditulis jalan tanpa disingkat. Yang dimaksud dengan ungkapan salam pembuka adalah kata-kata seperti dengan hormat gitu
ya, atau salam sejahtera. Atau salam sejahtera. Kalimat dalam paragraf pembuka jika disertai lampiran, kalimat yang dipakainya adalah bersama ini kami kirimkan. Bersama ini kami kirimkan. Membalas surat saudara. Ingat saudara, sapaan ya, S-nya 2 besar maksudnya. Bersama ini kami kirimkan. Atau bisa juga bersama surat ini, ada kata bersama. Ya, yang jelas ada kata bersama surat. Jika tak disertai lampiran, kami beritahukan, ini antara lain bunyinya, bahwa kami beritahukan bahwa dengan surat ini kami mengundang, atau melalui surat ini kami memberitahukan sesuai dengan pembicaraan kita lewat telepon pada tanggal sekian, untuk menjawab pertanyaan saudara dalam surat gitu, dengan sangat menyesal kami beritahukan, dan seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan ke-10 ya, menyangkut isi surat. Menyangkut memuat sesuatu yang diberitahukan, diminta atau dimohon, dilaporkan atau ditanyakan, ya. Nah, kalimat harus betul-betul efektif dan efisien. Tidak boleh ada makna ganda atau tafsir ganda. Kata-kata, pilihan kata harus tepat, seefisien mungkin. Kemudian 11 adalah penutup surat atau ya paragraf penutup, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan di sini seringkali ada bunyi kata atas perhatiannya. Ini jelas salah karena nya itu adalah orang ketiga, sementara dalam surat menyurat kita sedang bicara dengan orang kedua. Yang berikutnya mengenai salam penutup. Wassalam atau salam kami, salam takjim atau hormat kami. Terakhir mengenai tembusan. Tembusan ini ditujukan kepada yang berhak atau wajib tahu atau wajib mengetahui surat yang kita tujukan kepada instansi orang yang kita surati, yang mungkin memiliki hubungan vertikal atau horizontal. Misalnya surat OSIS, maka ditujukannya yang wajib tahu adalah kepala sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah bidang pembinaan OSIS. Selanjutnya arsip. Tidak perlu ditulis mengirim surat, pasti mengajar sebagai bukti atau dokumen. Fungsi arsip ini sebagai bukti atau dokumen. Ini contoh surat resmi. Kemudian dengan bahasanya, kita nanti akan memasuki tentang bagaimana bahasa resmi dalam acara resmi.